Sekarang Maya biasa-biasa saja, cemburu, sombong dan pengecut, dan dia tidak memiliki jejak keluarga Aresta. Johan kembali menunjukkan tatapan mata Amelia. Gadis itu cerdas, tenang, tangguh dan berani. Dia lebih seperti Aresta. Johan lahir sebagai orang yang unggul dalam kekuasaan. Dia memiliki indera penciuman yang tajam untuk hal-hal yang tidak diketahui. Gangguan tiba-tiba Amelia membuatnya mencium jejak ketidaknormalan. Dia memiliki tebakan dan asumsi di dalam hatinya. Sekarang dia akan melihat sisi Risti untuk memverifikasi sesuatu. Risti masuk penjara, dia jatuh ke neraka dari atas awan, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Dia masih bekerja ketika seseorang berteriak di luar, "Nomor 49 ada yang mengunjungimu." Risti adalah nomor 49. Sejak Risti masuk penjara, tidak ada yang pernah mengunjunginya. Ayah kandungnya, anak perempuannya, dan keponakannya tidak pernah ke sana, dan dia menjadi putus asa. Sekarang seseorang datang untuk melihatnya. Matanya berbinar, dan hati yang putus asa masih menyulut api yang berkobar dalam sekejap. Siapa itu? Siapa yang datang mengunjunginya? Risti segera meletakkan pekerjaan itu di tangannya, bangkit dan keluar. Dia di sini, kamu bisa masuk. Pintu dibuka, Risti masuk, dan segera dia melihat sosok yang tampan dan mulia di dalam, ternyata Johan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia ditinggalkan oleh seluruh dunia, satu-satunya orang yang datang mengunjunginya adalah Johan. Sekarang Johan sedang duduk di kursi. Dia mengenakan jas tunik hitam buatan tangan. Nafas bangsawan pria itu dari tulang dan darahnya bersih dan mempesona. Meja dan kursi di dalamnya sudah sangat tua. Dia sedang duduk di sini. Tentu saja, Risti semakin malu. Dia masih mengenakan kemeja penjara kusut dan kotor dengan nomor 49 besar tercetak di atasnya, simbol rasa malu. Dia mengulurkan tangannya dan bekerja keras untuk membelai lipatan di bajunya, mencoba untuk mengambil postur terbaik. Kali ini, Johan mengalihkan pandangannya dan menatapnya. Dia tidak emosi. Dia hanya menunjuk ke kursi yang berlawanan dengan matanya, duduk. Risti sangat malu. Ketika dia glamor dan cantik, dia merasa bahwa dia tidak layak menjadi putra ibu kota Makassar. Dia dengan cepat melangkah maju dan duduk di seberangnya. Dia tersenyum. "Johan, kamu punya waktu untuk menjengukku?" Johan memandangnya dengan ringan. "Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Malam itu, saya menanyakan namamu. Mengapa kamu tidak mengatakannya?" Risti disetrum, dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak pernah menyangka bahwa Johan datang menemuinya menanyakan tentang malam itu. Malam itu, dia benar-benar bertanya tentang nama Dewi. Jelas, Dewi malam itu membuatnya sangat berguna dan disukai. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan nama Dewi. Wajah Risti pucat. Dia merasa sangat sedih. Dia sudah di penjara. Apakah hukuman ini tidak cukup? Dia bahkan mengejar ke sini dan menusuk jantungnya. Dia tahu bahwa rasa sakit terbesar dalam hidupnya adalah cintanya padanya. Tetapi pria yang tidak bisa dia ingat di depannya sedang berbagi tempat tidur dengan wanita lain. Johan memandangnya dengan tenang, dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena kamu tidak ingin memberitahuku namamu malam itu, mengapa kamu datang ke pintu dengan perut buncit dan memintaku untuk bertanggung jawab?" Risti akhirnya mengetahui asal-muasal pengalaman hidup Amelia. Dewi ini benar-benar tidak tahu malu. Bahkan menemukan kamar Johan untuk memberinya bayi. "Anak ini adalah Amelia. Kamu seharusnya tidak menemukan saya untuk anak-anakmu. Lalu kamu menyukai aku, tapi kamu tidak menyukaiku malam itu. Kau bilang aku hanya sekali berdiri." Risti sudah membuka mulutnya karena terkejut. Selama bertahun-tahun, Johan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang malam itu.
tetapi semua orang tahu bahwa dia tidak pernah melupakan malam itu. Apakah Dewi orang gila? Apakah dia tahu dengan siapa dia tidur? Orang terkaya di dunia, putra ibu kota Makassar, dan pria paling kuat, kaya, dan tampan yang pernah ditaklukkan olehnya. Dia begitu boros dan sombong sehingga Johan adalah senjatanya. Johan memandang Risti, dan setelah beberapa detik terdiam, dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kamu bukan wanita dari malam itu, kan? Risti menarik napas dalam-dalam. Apakah dia menemukan sesuatu? Tujuan sebenarnya dari kunjungannya kali ini adalah untuk mengujinya dan menemukan kebenaran tahun ini. Dia seharusnya bertemu Amelia. Apakah dia menyadari bahwa Amelia adalah putri kandungnya? Risti memaksa dirinya untuk tenang. Pengalaman hidup Amelia tidak dapat diungkapkan, atau bertahun-tahun perencanaannya. Semua yang dimiliki Maya sekarang akan menghilang. Risti tersenyum dan berkata, Johan, kenapa kamu mengatakan itu? Wanita malam itu adalah aku. Kamu enggan berkomunikasi denganku tahun-tahun ini, tapi kamu masih ingat malam kita. Kuakui aku dekat denganmu. Tujuanku adalah untuk punya bayi denganmu. Saya awalnya mengambil tabung percobaan teknologi dan ingin mencuri gen darimu. Risti menunjukkan ekspresi malu-malu. Johan tidak berbicara lagi. Dia hanya memandang Risti dengan tenang, seolah memikirkan sesuatu untuk dijelajahi. Risti tahu bahwa tidak ada kekurangan dalam perkataannya. Ketika dia masuk malam itu, dia menemukan tabung reaksi teknologi yang dijatuhkan Dewi di karpet, dan Johan pasti melihatnya juga. Namun, Risti masih sangat gugup. Dia menatapnya dengan tenang. Matanya tidak tajam, tetapi mereka telah menembus jauh ke dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Saat ini Johan langsung bangkit dan pergi. Johan, Risti segera menghentikannya. Saya telah melakukan banyak hal yang salah. Dan sekarang saya telah dihukum, tetapi Maya adalah putri kandung kami. Kamu harus merawatnya dengan baik. Gadis itu ditangkap dalam 20 tahun terakhir. Orang tuaku manja, tapi kamu akan tetap dicintai oleh suamimu selama sisa hidupmu. Jadi kamu harus membantu Maya merencanakan acara seumur hidupnya. Maya menyukai Henry, dan kamu harus membantu Maya menikah dengan keluarga Mahendra. Johan tidak berhenti. Sosoknya yang tampan dan mulia dengan cepat menghilang dari pandangannya. Johan mengambil mobil dan pergi. Ketika seseorang yang licik keluar, dia adalah Maya. Di forum akademik, Johan memintanya datang bersama-sama ke penjara. Dia dengan cepat memutuskan hubungan itu. Tetapi dia selalu memiliki firasat buruk di hatinya, terutama antara ayah dan Amelia, jadi dia datang mengunjungi Risti. Lihat apakah ada informasi berharga di Risti. Risti juga berusaha mencari cara untuk melihat Maya. Sekarang Johan sadar dan curiga, dan dia tidak bisa menyembunyikan pengalaman hidupnya. Dia harus memberitahu Maya. Nomor 49, seseorang datang mengunjungimu lagi. Ketika Risti melihat Maya, dia tampak hidup dan terkejut. Maya, kamu datang menemui ibu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Risti menjabat tangan kecil Maya. Risti telah bekerja belakangan ini. Dia sudah memiliki kepompong kerja di tangannya yang terawat dengan baik. Sekarang dia memegang tangan Maya. Maya merasa kesakitan dan segera menarik tangannya dengan jijik. Bu, aku datang ke sini untuk memberitahumu sesuatu. Melihat rasa jijik Maya karena berada jauh dan tidak sabar, Risti terdiam dan berkata, "Ada apa?" "Saya curiga bahwa ayah sangat tertarik pada Amelia. Tidak cukup baginya untuk berhubungan dengan Henry. Sekarang dia terpesona oleh ayah. Apa yang ingin dia lakukan? Menjadi ibu tiri saya? Saya tidak tahu apa maksud ayah. Wanita seperti apa yang dia inginkan? Kenapa dia jatuh cinta pada Amelia? Bu, apa yang harus saya lakukan sekarang?
Sekarang tidak ada orang di sekitarku yang bisa memberi saran. Nenekku berulang kali memperingatkanku untuk tidak membuat masalah. Hati Risti tenggelam dalam sekejap, dan Amelia benar-benar membangkitkan minat Johan. Maya, kamu salah paham tentang ayahmu. Ayahmu tidak begitu tertarik pada Amelia. Maya, ada rahasia yang harus kuberitahukan padamu. Kau bukan putri kandung ayahmu, tetapi anak kandungan adalah Amelia. Maya menghirup AC. Dia kaget dan langsung berdiri dari kursi sambil menatap Risti dengan tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak menjadi milik ayahku? Adapun putrinya, aku adalah putri dari keluarga Aresta. Maya, hal ini benar adanya. Kamu harus menerimanya. Amelia adalah putri kandung ayahmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.